Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan JotProm. Tujuannya untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam merekap laporan yang akan dilakukan. Nah, pertama-tama kita masuk ke Chrome, atau kalau misalnya di HP ada Google boleh. Jika sudah masuk ke lembar Google, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menulis JotProm. Nah, layar yang akan muncul dalam pencarian sudah kita lakukan seperti ini. Nah, silahkan klik di barisan pertama, yaitu pembangun formulir dan pembuat formulir. Oke, jika sudah, maka tampilan akan seperti ini. Nah, sebelum kita membuat formulir, kita disarankan untuk masuk ke akun Google-nya. Kenapa? Karena dia terhubung ke email. Nah, jika Bapak dan Ibu tidak mempunyai akun email atau Google-nya tidak terhubung dengan email, maka bisa daftar dengan email. Nah, nanti di sini tinggal dimasukin daftar dengan emailnya. Tapi untuk beberapa HP yang sudah terhubung dengan email, maka langsung saja kita klik daftar dengan Google. Nah, di sini ada dua email saya. Saya akan mengklik salah satunya. Oke, nanti akan masuk seperti gambar ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya, jika kalian kebingungan untuk membuat foldernya, maka bisa dijadikan tampilan desktop. Tampilan ini memudahkan kalian untuk membuat formulirnya. Caranya dengan klik titik 3 di atas, kemudian klik situs desktop. Nah, setelah ini pertama yaitu kita klik bagian atas ada tulisan buat formulir. Nah, nanti di sini Bapak dan Ibu tinggal klik mulai dari awal. Nah, buat formulir klasik. Nah, ketika sudah muncul layar seperti ini, artinya di sini sudah mulai untuk bisa diedit. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Nah, di bagian formulirnya kita bisa edit. Misalnya yang kita edit di sini kebiasaan setelah itu kita tambahkan. Nah, kalau kita mau buat formulir, biasanya yang dilakukan yang pertama kali adalah nama. Nah, di sini ada tulisan nama lengkap. Oke. Nah, di sini kita mau nuliskan nama lengkap. Oke. Setelah nama, kita akan menuliskan kelas. Masih di bagian standar ya Bapak Ibu. Standar. Nah, kelas. Nah, untuk kelas kan ada pemilihan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, kita bisa menggunakan bagian nih, drop down.
Nah, tampilannya akan seperti ini. Ketik pertanyaannya bisa kita edit jadi kelas. Nah, untuk pembaruan pilihan. Nah, pilihannya opsinya bisa kita ganti. Misalnya kelas 1 enter, kelas 2 enter, kelas 3 sampai kelas 6. Tambah elemen formulir, kemudian pilih yang pilihan ganda. Pilihan ganda ini artinya anak-anak bisa memilih lebih dari satu. Nah, di sini pertanyaannya bisa diganti. Nah, di sini option pilihan kita tulis kebiasaan baik apa saja yang dilakukan di rumah. Nah, di sini optionnya anak-anak bisa memilih lebih dari satu jawaban. Misal yang pertama kita mau menuliskan Nah, ini kalau misalnya Bapak dan Ibu masih ada yang perlu ditambahkan, tinggal pencet tambah option lain. Tapi kalau misalnya tidak ada dan ini terlalu banyak, boleh di close atau dihapus. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya karena kita butuh fotonya, di bagian widgetnya terus ambil fotonya, foto kegiatan. Kemudian setelah foto kegiatan biar lebih semangat, kita boleh menambah bagian bintang, peringkat bintang. Nah, misalnya pembelian bintang ini kita bisa tahu seberapa antusias anak-anak dalam mengerjakan kebiasaan baik itu. Kita tulis semangat siswa dalam mengerjakan kebiasaan baik hari ini. Begini saja untuk publikasinya. Kita ke bagian publish, kemudian salin tautan. Ini di bagian ini salin tautan. Nah, di sini saya kirim ke Bu Dwi ya, salin tautan tadi. Nah, ini dia. Kita coba untuk mengisi. Nah, ini dia. Ini sudah masuk untuk kita coba pengisiannya. Misalnya di sini kita isi kelas 1, kemudian nama lengkapnya Budi Sanjaya, kemudian tanggal yang diisinya sekarang tanggal 28. Kebiasaan baik apa yang kalian lakukan di rumah. Nah, di sini misalnya dia sudah meletakkan sepatu atau sandal di tempatnya, boleh di checklist atau boleh checklist 2. Artinya dia sudah melakukan kegiatan itu kurang lebih 2 kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian tag foto. Kemudian bagian bawah, semangat siswa dalam mengerjakan kebiasaan baik hari ini. Nah, apakah siswa tersebut sudah semangat dalam mengerjakan kebiasaannya di rumah? Nanti dia akan menuliskan di bagian bintang ini. Misalnya dia semangat. Oke, sekarang kirim. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak dan Ibu yang mau melihat siapa saja yang sudah mengirimkan laporannya, langkah pertama yaitu Bapak dan Ibu masuk ke Jotprom. Oke, daftar dengan akun Google yang tadi Ibu
pakai dalam membuat JotProm. Nah, di sini yang kita lihat kan formulir kebiasaan baik nenekmu. Ada 3 orang yang sudah mengisi. Nah, untuk rekapannya kita tinggal lihat di icon lebih, kemudian di icon tanggapan. Nah, ini dia. Saya sudah mengisi lebih dari 1 dengan jam yang berbeda, tetapi dengan nama yang sama dan kelas yang sama. Nanti di sini terlihat sudah ada 3 siswa yang mengisi dengan nama Budi Sanjaya semua. Terus kemudian dia sudah melakukan kebiasaan baik, meletakkan sepatu, selalu mengucap salam, kemudian makan makanan sehat. Terus kemudian di sini fotonya. Ternyata dia setiap harinya semangat. Oke, untuk mengunduhnya tinggal kasih icon klik icon unduh semua. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mengunduhnya dalam bentuk Excel atau PDF. Ini saya unduh dalam bentuk Excel. Oke, hasilnya akan seperti ini. Ini sudah kita unduh ke Excel. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton dan semoga Bapak dan Ibu bisa memahami cara membuat JotProm sehingga memudahkan pekerjaan Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.